Perkembangan industri keuangan di Indonesia tidak terlepas dari maraknya aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang menaungi perbankan dan lembaga non-perbankan harus bisa meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi perkembangan industri keuangan di Bali yang cukup signifikan pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Meski begitu, masih ada laporan-laporan dari masyarakat terkait perlindungan konsumen di sektor pasar modal, pinjaman online, hingga asuransi. OJK diimbau lebih serius memberikan perlindungan konsumen secara maksimal. Bertindak secara hukum, artinya yang ilegal pun harus diberantas secara masif, melibatkan pihak keamanan dan APH. Kurangnya literasi pada kaum milenial, Gen Z, dan juga beberapa orang-orang tua, saya kira perlu diadakan literasi yang cukup masif. Menanggapi itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Dewi mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan 90% aduan konsumen melalui mekanisme internal dispute resolution antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen. OJK berkomitmen terus memberantas aktivitas keuangan ilegal bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Semua sektor harus kita lindungi, termasuk masyarakat harus terlindungi dalam hal literasi dan inklusi. Itu adalah bentuk perlindungan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau pengawasan market conduct-nya. Jadi bagaimana kita ngawasi perilaku mereka yang berbisnis di sektor keuangan ini dalam memasarkan produknya, membuat produknya, layanan kepada konsumen dan lain-lain. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.